Selamat pagi dan salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Rabu 5 Oktober 2022. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Daniel 12 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Dengan satu tema, hidup dalam kebenaran. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat dan mengawali perjalanan hidup hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Daniel pasal 12 ayat 2 sampai ayat 3 berbunyi demikian. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran itu tema yang saya siapkan pagi ini untuk kita renungkan. Ada ungkapan yang mungkin pernah kita katakan atau kita dengar orang katakan. Ungkapan itu berbunyi, toh kita pada akhirnya akan mati. Ungkapan ini kalau kita merenungkannya dengan penuh kehati-hatian, maka nuansanya adalah mengantar hidup ini untuk selalu pesimis, tidak memiliki pengharapan. Karena kita akan selalu menjalani kehidupan ini dan tujuan hidup kita ialah pada akhir kehidupan itu. Padahal hidup ini yang adalah anugerah Tuhan, kita jalani dengan penuh optimis dan pengharapan di dalam iman, dan akan menuju kematian, dan sesudah kematian ada hidup yang kekal. Bagaimana kita hidup dalam dunia kematian itu hal yang tidak perlu kita persoalkan karena kita tidak tahu. Semua itu adalah rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Daniel telah diberi kesempatan untuk melihat penglihatan dari akhir zaman. Bahwa orang mati akan bangkit. Dan dua hal yang akan terjadi. Dikatakan dalam ayat 2, ada yang akan masuk dalam dunia kekal, dan ada yang akan masuk dalam dunia kehinaan dan kengerian. Ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, khusus ayat 3 ini mengantar kita untuk merenungkan dan membuat sebuah pertanyaan. Selama ini, apa yang saya prioritaskan dan utamakan dalam menjalani hidup anugerah Tuhan? Kita perlu merenungkan dan bertanya,
Apa nilai-nilai hidup yang penting, yang perlu dan patut kita pertahankan? Bukankah kita hidup di tengah-tengah dunia di mana praktek ketidakadilan itu terjadi? Kesombongan rohani, keserakahan, kebenaran yang diputar balikkan dan sebagainya. Apakah kita akan terseret juga dengan praktek-praktek hidup seperti ini? Atau kita tetap hidup berpegang pada kebenaran Tuhan? Ayat 3 tadi itu menjelaskan kepada kita semua, sebagai orang percaya yang kepada Yesus Kristus, kita harus hidup mempertahankan ketetapan Tuhan. Menaati dan mematuhi hidup untuk tetap terpaut pada kebenaran dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun memang dalam hidup ini kita berhadapan dengan banyak cobaan, tantangan, dan pergumulan. Tetapi Daniel sendiri telah mengalami semua itu dalam hidupnya, tantangan silih berganti. Tetapi ia terus di tengah-tengah kondisi seperti itu, ia memegang teguh, menaati perintah Tuhan, hidup mewujudkan kebenaran. Dan karena dia hidup dalam kebenaran, maka raja-raja yang ada pada waktu itu menaruh simpati dalam hidupnya. Bahkan dia bisa mempengaruhi orang-orang ketika itu untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah abaikan soal kebenaran. Mari hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebab Tuhan ada di pihak kebenaran. Dan dengan kebenaran itu kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, karena Engkau telah berfirman kepada kami semua mengawali perjalanan hidup kami hari ini. Bahwa kami dituntun, diajar, diarahkan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya kami dapat menikmati hidup kekal. Buat kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Berdoa untuk segenap umat-Mu, jemaat-Mu dalam beraktivitas hari ini. Pimpin, sertai, dan pelihara yang sakit. Tuhan pulihkan. Yang berhari ulang tahun dan menerima berkat-berkat lainnya dari Tuhan. Mereka tetap menerima dan menikmatinya dalam kebenaran Tuhan. Yang bergumul kuatkan. Yakinkan kasih setia Tuhan sempurna, solusi Tuhan siapkan. Bapa di sorga, dalam setiap rencana-rencana yang ada, Tuhan tuntun kami dan ajar kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kami alami. Berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani Roh Kudus menuntun. Pimpin dan sertai, karuniakan hikmat akal budi kepada pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri, tenaga kesehatan, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta supaya mereka dapat melakukan tugas pekerjaan dengan baik. Berkati para janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, anak-anak yang terlantar, yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan yang berada di penjara. Berkati bangsa dan negara kami, berkati PPU tempat kami tinggal. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami. Kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita menjalani hidup ini dengan kebenaran Tuhan. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.